Pada masa itu, Bani Israel hidup dalam masa kepemimpinan Nabi Daud, seorang nabi dan raja yang dikenal dengan keadilannya. Beliau tak hanya memimpin negeri dengan hukum yang bijak. Suatu pagi, istana Nabi Daud didatangi oleh dua orang perempuan. Wajah mereka terlihat letih, mata mereka sembab. Salah satu dari mereka menggendong seorang bayi kecil. Sementara yang satu lagi menangis terseduh-seduh sambil menunjuk ke arah bayi itu. Para pengawal membawa mereka ke hadapan Nabi Daud. Beliau menatap keduanya dengan pandangan penuh kasih, namun tegas. "Apa yang terjadi di antara kalian?" tanya beliau dengan suara yang tenang. Perempuan yang menggendong bayi itu berbicara lebih dulu. "Wahai Nabi Allah, bayi ini adalah anakku." Ibu yang satu itu hanya menuduh tanpa dasar. Anaknya telah mati dimakan serigala. Tetapi ia ingin merebut anakku dan mengatakan bahwa ini anaknya. Nabi Daud menatap ibu satunya, yang wajahnya penuh air mata. "Benarkah begitu?" tanya beliau. Ibu itu mengusap air matanya dan menjawab dengan suara bergetar. "Tidak, wahai Nabi Allah. Aku menitipkan anakku kepadanya sebentar. Aku pergi ke sungai untuk mengambil air, tapi ketika aku kembali dia berkata bahwa anakku telah dimakan serigala. Aku tidak percaya, sebab aku mengenali anakku sendiri. Aku yakin, bayi yang digendongnya itu adalah anakku." Ruangan menjadi hening. Dua hati seorang ibu, dua kesaksian yang sama kuat, tapi hanya satu kebenaran. Nabi Daud mencoba menelusuri lebih dalam. "Apa bukti yang bisa kau berikan bahwa ini anakmu?" tanya Nabi Daud kepada ibu yang menggendong bayi. Dengan cepat ia menjawab, "Anakku selalu aku selimuti dengan kain berwarna biru. Sedangkan anak perempuan itu, selimutnya berwarna merah." Nabi Daud menatap bayi itu, dan benar saja. Selimut yang melilit tubuh mungilnya berwarna biru. Ibu yang menggendong bayi itu tampak yakin dan berkata, "Lihatlah, ini buktinya. Aku tidak mungkin berbohong di hadapan seorang nabi." Nabi Daud terdiam sejenak. Bukti yang terlihat memang mengarah pada ibu yang menggendong bayi itu. Beliau hampir saja mengucapkan keputusan. Namun sebelum sempat melakukannya, seorang pemuda yang duduk di sisi singgasana mengangkat tangannya dengan sopan. Itu adalah Nabi Sulaiman putra Nabi Daud, yang saat itu baru berusia 18 tahun. Dengan suara lembut namun mantap ia berkata, "Wahai ayah, izinkan aku ikut terlibat dalam perkara ini sebelum ayah mengambil keputusan." Nabi Daud memandang putranya dan tersenyum, lalu berkata, "Silakan anakku. Aku tahu, engkau juga dianugerahi pemahaman dan kebijaksanaan." Semua mata kini tertuju pada Sulaiman muda. Ia berdiri perlahan, menatap kedua ibu itu satu persatu. Memperhatikan wajah mereka, sorot mata mereka, dan cara mereka memeluk bayi itu. Setelah beberapa saat berpikir, Sulaiman berkata kepada para pengawal, "Bawakan aku sebilah pedang." Semua orang di ruangan itu terkejut, bahkan Nabi Daud sendiri tampak sedikit heran. Para pengawal ragu-ragu, namun akhirnya membawa pedang dan menyerahkannya kepada Sulaiman. Lalu Sulaiman menatap dua perempuan itu dengan ekspresi serius. "Jika kalian berdua terus bertengkar dan tak ada yang mau mengalah," katanya dengan tegas, "maka aku akan membelah bayi ini menjadi dua bagian. Kalian masing-masing akan mendapat separuhnya." Suasana mendadak hening. Semua orang di ruangan itu terpaku. Nabi Daud memandang putranya dengan tajam, mencoba memahami arah pikirannya. Ibu yang menggendong bayi itu menatap Sulaiman tanpa berkata apa-apa. Ia memeluk bayi itu semakin erat. Namun wajahnya datar, tidak menunjukkan ketakutan. Namun ibu yang satu lagi, yang sejak awal menangis, langsung berteriak histeris. Ia berlari dan bersimpuh di hadapan Sulaiman sambil menangis keras. "Jangan! Wahai Raja! Jangan sakiti bayi itu. Aku mohon, berikan saja anak itu kepadanya. Aku rela. Asal jangan dibunuh." Tangisnya menggema di ruang sidang itu. Semua orang yang menyaksikan ikut terenyuh. Melihat reaksi itu, Sulaiman menatap ayahnya dan berkata dengan lembut, "Wahai ayah, inilah ibu kandung yang sebenarnya." Seketika semua orang mengerti maksudnya. Hanya seorang ibu sejati yang rela berkorban demi keselamatan anaknya. Sementara yang satu lagi tetap diam, dan dari diamnya
Terbukti bahwa ia tak memiliki ikatan batin yang sejati dengan bayi itu. Nabi Daud tersenyum bijak dan mengangguk. Benar kata anakku Sulaiman. Bayi ini adalah milik ibu yang rela berkorban demi keselamatan anaknya. Begitu keputusan itu diucapkan, ibu sejati langsung menangis. Haru dan memeluk anaknya dengan penuh kasih, sementara ibu yang satunya menunduk dalam rasa bersalah. Akhirnya, dengan air mata yang jatuh, ia mengakui. Benar, anakku telah dimakan serigala. Aku hanya tidak bisa menerima kehilangan itu, dan aku mengganti selimut anak ini agar aku bisa berpura-pura anakku masih hidup. Nabi Daud menghukum ibu itu. Kebenaran tidak bisa digantikan dengan kebohongan. Allah tidak tidur, dan Dia Maha Tahu isi hati manusia. Kisah ini menjadi pelajaran besar bagi semua orang di istana hari itu. Bahwa kebijaksanaan tidak selalu datang dari usia, tetapi dari hati yang bersih dan niat mencari kebenaran. Dan meski Nabi Sulaiman saat itu masih muda, Allah telah menganugerahkan kepadanya kecerdasan luar biasa dan kemampuan untuk melihat kebenaran yang tersembunyi di balik emosi manusia.